Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan di mana orang-orang sering menanyakan kenapa masih terjadi maksiat di bulan Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan itu setan dibelenggu? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika tiba bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian yang ketiganya wasufidatis syayatin, maka setan-setan dibelenggu, dirantai, diikat. Tetapi ada sebuah pertanyaan, kenapa masih terjadi kemaksiatan? Padahal syaitan pada saat itu dibelenggu di bulan Ramadan. Sebagaimana penjelasan dalam hadis tersebut. Mengenai hal ini tentu ada banyak penjelasan dari beberapa ulama. Saya rincikan, yang pertama adalah yang dimaksud belenggu tersebut adalah ada yang mengatakan zuhirnya ya dibelenggu, diikat, dirantai, tidak bisa melakukan aktivitas. Dan yang dimaksud dibelenggu di sini adalah gembong-gembongnya syaitan, bos-bosnya, pemimpin-pemimpin dari para syaitan. Sedangkan syaitan yang di bawahnya, yang bala tentaranya yang kecil-kecil, itu tidak dibelenggu. Sehingga berdasarkan penjelasan tadi, maka masih ada gangguan syaitan dari yang kecil-kecil itu, sehingga masih terjadi maksiat. Ada lagi yang menjelaskan bahwasannya kenapa terjadi maksiat di bulan Ramadan sedangkan syaitan itu dibelenggu. Maksud yang dibelenggu ini adalah bagi yang berpuasa, bagi yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sehingga syaitan itu menjadi terbelenggu, tidak bisa, tidak leluasa untuk melakukan godaan terhadap manusia yang melakukan ibadah tersebut. Berarti ini akan dirasakan bagi siapa saja yang memanfaatkan ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah berikan sarana-sarana ketaatan, di mana ketaatan itu mendapatkan banyak pahala berlipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, banyak sekali kaum muslimin, saudara-saudara kita yang beriman, berbondong-bondong untuk beribadah. Sehingga syaitan itu merasa terbelenggu, semakin sempit ruang untuk melakukan penggodaannya terhadap manusia. Kemudian ada penjelasan lagi tentang di mana kenapa terjadi maksiat di bulan Ramadan di saat syaitan itu dibelenggu.
kita lihat diri kita memiliki nafsu. Nah, sebelumnya kita jelaskan bahwasannya gangguan syaitan, gangguan sehingga terjadinya kemaksiatan itu disebabkan adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, misalkan sebagai contoh ada gangguan dari syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Itu dari eksternal. Bisa dibelenggu syaitan dari kalangan jin. Sedangkan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan manusia tidak terbelenggu, sehingga ada masih godaan-godaan. Sedangkan dari faktor internalnya adalah nafsu kita. Kita ketahui manusia itu memiliki tabiat, naluri. Allah ilhamkan kepada diri kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat kita itu ada fujuraha, sifat yang buruk, wa taqwaha, ketakwaan, itu sifat baik. Nah, sedangkan inna nafsa la amaratum bisu. Sedangkan nafsu itu adalah senantiasa mendorong diri kita melakukan keburukan-keburukan. Nah, nafsu kita lah sehingga dengan kekuatan nafsu yang terus buruk itu sehingga terjadinya kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu banyak penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang terbelenggunya syaitan sebelum kita menjelaskan kenapa terjadinya maksiat. Karena terbelenggunya syaitan itu tidak otomatis kemudian tidak terjadi maksiat, tetap akan terjadi maksiat karena kita memiliki hawa nafsu dalam melakukan keburukan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan agar kita senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala kemaksiatan. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.